tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.
alhamdulillah al-fattahil jawadil mu'in al-taqabbih fiddin man ikhtarahum al-ambad asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tudkhiluna al-khulud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shawihul maqamil mahmud. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan wa salaman wa barakatan nafuzu bihinna yawmal mi'ad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun wasma'u ma qala rabbukum la'allakum turhamun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Ansar, dalam setiap khutbah khotib diwajibkan berwasiat atau memberi nasihat dengan wasiat atau nasihat takwa. Takwa adalah bergabungnya antara iman dan amal soleh. Orang yang takwa disebut muttaqin. Takwa merupakan syarat agar seseorang kelak bisa menjadi penduduk surga Jannatul Na'im. Inilah target kita di dunia ini sebenarnya. Kita harus menjadi orang yang takwa atau muttaqin. Tadi dikatakan takwa itu berpadunya, berkumpulnya, bersatunya iman dan amal soleh. Bagaimana jika seseorang itu beriman tetapi tidak mau beramal soleh? Nah, jika dia begitu hingga mati, artinya beriman tetapi tidak mau beramal soleh karena malas, maka dia disebut orang yang fasik. Jika sebelum meninggal dia sempat bertobat, mati dalam keadaan fasik, maka ia telah akan mampir dulu ke neraka. Setelah dosanya bersih, dibakar oleh api neraka, kelihatan imannya bersinar, maka kemudian Nabi datang menghampiri orang tersebut sehingga neraka menjadi dingin. Lalu Nabi menjulurkan serbannya, diraih orang tersebut dan dia naik ke atas. Orang itu sudah rusak, namanya disiksa di neraka, sudah tidak karu-karuan tubuhnya itu. Kemudian oleh Nabi dibawa ke telaga Kausar yang ada di depan pintu surga. Jadi sebelum masuk itu ada telaga Kausar, itu khusus untuk Nabi. Lalu orang tersebut mandi di situ, dan ketika keluar lagi tubuhnya sudah kembali lebih baik. Itu disebut syafaatul ummah. Yang ketiga, orang itu beramal soleh tetapi tidak beriman. Jadi ini kebalikan fasik. Fasik itu tadi kan beriman tetapi tidak mau beramal soleh. Kalau munafik sebaliknya, dia beramal soleh, rajin, betul, tetapi hatinya menolak, tidak beriman. Nah, orang munafik ini kelak akan masuk neraka abadi di sana, tidak akan pernah dikeluarkan lagi. Dia akan menyertai orang-orang musyrik dan menjadi suruh dari neraka itu sendiri. Jadi ingatlah jamaah sekalian, tugas kita meraih derajat muttaqin, orang yang takwa, yaitu beriman dan beramal saleh. Karena kalau beriman tidak beramal saleh itu fasik namanya. Jika beramal saleh tidak beriman itu munafik namanya. Kemudian mengenai iman
sendiri itu menurut para ulama terbagi menjadi 5 tingkatan. Itu pertama, iman takdir. Iman takdir ini diikhtilafkan oleh para ulama ahli tauhid. Menurut sebahagian, iman takdir tidak cukup. Dan orang yang iman karena takdir di dunia dia dihukumi muslim, tetapi di akhirat dia kafir, masuk neraka. Abadi di sana, alhamdulillah. Menurut sebagian ulama lagi, iman takdir itu sah, tetapi tetap berdosa. Artinya ya tetap masuk neraka juga. Tapi kemungkinan akan diselamatkan. Wallahu a'lam. Jadi yang mana yang harus kita ambil yaitu iman tingkat kedua, iman ilmu. Jadi iman itu ada 5 tingkatan. Pertama iman takdir. Jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai meraih iman takdir. Yang kedua iman ilmu, ini harus terbaik. Dan ini yang diwajibkan oleh para ulama. Yang ketiga iman iyan. Ini mungkin imannya para ulama. Kemudian yang keempat iman hak. Ini mungkin imannya para wali. Dan yang terakhir iman hakikat. Inilah iman para nabi. Jadi yang ketiga, keempat, kelima itu tingkat tingginya. Kalau bisa kita meraihnya bagus. Kalau tidak, setidaknya kita meraih yang kedua, yaitu iman ilmu. Karena Allah sendiri akan menerima syahadat kita jika berilmu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Seandainya Anda bertanya siapa sih yang menjadi saksi bahwa Tuhan itu hanya Allah saja, maka Allah menjawab, yang menjadi saksi bahwa Tuhan itu hanya Allah saja bukan Allah sendiri. Syahidah kalau menjadi saksi siapa? Allah annahu la ilaha illa huwa, bahwa sungguhnya tiada Tuhan kecuali Dia. Jadi pertama yang menjadi saksi bahwa Tuhan itu hanya Allah saja, yaitu Allah sendiri. Wal malaikat, yang kedua, semua malaikat menjadi saksi tidak Tuhan selain Allah. Dan yang ketiga, wa ulul ilmi, orang yang memiliki ilmu. Jadi iman kita harus mencapai iman ilmu, karena iman itu yang akan diterima oleh Allah. Jangan sampai iman takdir. Nah, takdir itu apa? Mungkin waktu kecil kita pernah belajar, Allah itu bersifat wujud, tidak, bahwa dan seterusnya yang bersifatnya yang wajib. Tetapi ketika ditanya apa dalilnya, kita tidak bisa menjawab. Itu iman takdir. Sedangkan iman ilmu yang bisa menemukan dalilnya. Misalnya yakin tidak Allah itu ada, yakin Allah itu wujud, ada. Apa buktinya? Apa dalilnya? Apa alasannya? Kita katakan adanya alam ini, adanya makhluk ini. Kenapa? Karena adanya makhluk menunjukkan adanya yang membuat makhluk tersebut. Dan dalam Al-Quran disebutkan yang membuat makhluk itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita punya dalil itu disebut ma'rifah. Tetapi selain dalil akli, yang barusan dalil akli ya, harus disampaikan dalil akli, dalil Al-Quran. Banyak itu misalnya di surah Ar-Rahd ayat ke-16. Qul Rabbu khaliqu kulli syai'in. Katakan oleh Muhammad bahwa Allah lah yang telah membuat segala kejadian, yang telah membuat banyak bumi dan segala sesuatunya. Kalian terlewat. Itu dalil akli. Kita wajib memiliki dua dalil ini. Dalil logika dan dalil nakli. Dalil Al-Quran nakli atau hadis. Ketika kita menguasai sifat Allah yang 20 itu, pengetahuannya dan disertai dalil baik akli maupun nakli, maka kita disebut ma'rifah. Yang kedua, Allah itu bersifat khilaf. Khilaf itu tidak ada awalnya. Bagaimana kita menjelaskan dalilnya? Kita katakan seandainya Allah itu ada awalnya, ada permulaannya, berarti Allah itu sebenarnya kita hadis makhluk. Seandainya Allah itu hadis, pasti ada yang membuat. Yang membuat Allah ini pasti ada yang membuat lagi. Si pembuat ini ada yang membuat jadi terus berantai ke atas, tidak ada akhirnya, itu mustahil. Disebut tasalsul itu. Tasalsul itu mustahil. Jadi wajib Allah tidak. Menurut akal kita. Apa kalau tidak tasalsul kawan? Misalnya Allah dibuat oleh si A, si A dibuat oleh si B, si B dibuat oleh Allah. Mutar, itu pun mustahil. Jadi tasalsul dan daur itu mustahil. Maka wajib Allah itu tidak ada awalnya. Dalil Al-Qurannya mana? Dalil Al-Qurannya mana? Ada di surah Al-Hadid ayat 3. Wal awalu wal akhiru wal zahir wal batin.
Sambil mana dia melihat ya. Surat Al-Hadid. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan wa faddala habibahu 'ala rusuli bi inzalil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi bi 'adadi asraril Qur'an. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wa'lamu anna Allaha yuhibbul muttaqin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas shalah saatnya dirapatkan dan diluruskan. Allahu Akbar. La syarika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanukri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma
لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Syahadu Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
iyyaka na'budu siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu